Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selain di manajemen keuangan, di manajemen operasional juga dipelajari tentang maksud Pak, selain di manajemen keuangan juga di manajemen operasional terkait dengan manajemen persediaan, managing inventory juga dipelajari ya. Dan ini pendekatannya secara operasional. Jadi ada beberapa hal yang memang beda sedikit dengan manajemen keuangan. Kalau di manajemen keuangan, pembicaraan tentang manajemen persediaan itu lebih ke arah detail terhadap kuantitatif. Namun dalam manajemen operasional tidak hanya kuantitatif, tapi juga dilakukan bagaimana cara kualitatifnya ya. Menurut Heiser dan Bender dalam buku Operational Management Operational Management, itu persediaan adalah stok dari elemen atau item-item ya untuk memenuhi kebutuhan yang masa akan datang. Dari artinya dia yang tersedia ya dan disimpan dan akan memang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan atau dijual kembali ya, atau lagi spare part dalam bentuk suku cadang. Kalau nanti ada kalian yang bekerja di manufaktur seperti industri, itu semua konteks persediaan itu ada ya. Persediaan untuk proses produksi ada ya, persediaan untuk dijual juga ada, persediaan spare part suku cadang juga ada ya. Jadi dia seperti kalau untuk proses produksi itu kita kenal dengan bahan mentah atau bahan penolong ya, seperti itu, bahan baku atau bahan penolong. Nah itu sih. Tapi kalau ada di beberapa seperti Indomaret dia untuk persediaan untuk dijual kembali ya. Jadi sangat juga tergantung di manajemen persediaan ini tergantung juga dalam bentuk dari perusahaan tersebut. Okay. Ini klasifikasi persediaan. Ya. Ada yang namanya dalam tahap proses atau yang akan dimasukkan dalam proses ya, masuk dalam tahapan proses. Kita kenal ada namanya bahan baku, raw material, ada barang dalam proses. Kalau kita belajar ke akunting itu itu ada barang dalam proses, barang yang belum menjadi barang jadi ya. Kemudian ada MLU dan ada barang jadi. Oke. Lalu di persediaan ada cara penilaian ya. Penilaian secara kualitatif itu nanti dikualitatifkan dulu, baru kemudian dilakukan kuantitatif ya. Dikenal dengan klasifikasi A, B, C. Jadi kelas A, kelas B, kelas C nanti kita coba tinjau sejauh apa yang bisa kita pahami dari analisis atau klasifikasi A, B, C ini. Lalu ada lagi pembahasan kita terkait dengan permintaan independen ya. Ini kalau independen dia tidak terikat pada proses yang lain ya, atau pada spare part yang lain. Ada juga bebas itu independen. Kalau terikat ya memang dia terkait juga dengan beberapa proses produksi atau persediaan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir dalam kita mempelajari tentang mengklasifikasi persediaan ini adalah operasional. Ini terkait dengan kualitas penyimpanan dan daya tahan. Maka biasanya ini seperti manajemen keuangan, kualitas optimal dalam persediaan itu biasanya dihitung dengan menggunakan EOQ, ya, atau dikenal dengan economical order quantity. Oke, kita coba bahas semua ini ya dalam waktu yang singkat ya. Tidak kita coba paham. Nanti kalau kalian ingin lebih dalam bisa baca lagi di buku Heiser and Bender atau di manajemen keuangan juga bisa diambil. Nah,
Apa tujuan manajemen persediaan? Intinya adalah balance, ya, menentukan keseimbangan antara investasi, persediaan, dan pelayanan dan pelanggan. Ada 3 hal. Karena ada uang atau modal yang berada di dalam sebuah persediaan. Kita harus menyimbangkan bagaimana tidak terlalu tinggi hingga arus kas kita atau modal kita itu akan terkena, ya, banyak tersimpan di dalam persediaan, maka dibutuhkan keseimbangan. Jadi yang pas yang bagaimana itu. Kemudian pelayanan, ketika memang kita berpikir kepada pelanggan, bagaimana pelanggan akan tersedia persediaan yang ingin mereka dapatkan dari kita, misalnya persediaan barang jadi, ya. Ini jenis-jenis persediaan, ada raw material inventory atau persediaan bahan baku atau penolong, ya. Kemudian WIP itu work in process, barang dalam proses, ya. Kemudian MRU inventory dan finish good, barang jadi, ya. Oke. Nah, menetapkan persediaan, bagaimana menetapkan persediaan, ya. Kenapa perlu itu kita menetapkan persediaan? Kita lihat, kita tinjau seperti ini. Kalau kita terjadi kesalahan dalam menetapkan persediaan, dapat berakibat fatal. Ketika persediaan itu terlalu kecil, maka terjadi loss of opportunity, ya, opportunity loss. Jadi kita terlalu kecil, misalnya kita menyimpan persediaan barang jadi, maka kita akan mengalami kehilangan kesempatan dalam memperoleh laba, ya. Tapi kalau terlalu besar juga, tentunya ada biaya besar yang terkena di situ, ya. Misalnya biaya penyimpanan, ya. Kemudian karena adanya biaya, maka ini akan memperkecil laba. Karena bagaimanapun juga biaya juga akan dikurangkan dari omset atau penjualan, sehingga akan memperkecil laba, ya. Kemudian berikut ada pertimbangan lain. Kalau kita persediaan terlalu besar, kita akan memperbesar risiko, ya. Bisa selain terjadi ide investasi di situ, ya. Jadi investasi yang menganggur karena terlalu banyak persediaannya itu, kemudian risiko kehilangan, risiko kerusakan juga terjadi, ya. Tidak ada penyimpanan yang tidak mengalami kehausan. Oke. Nah, coba kita ambil dulu dalam pendekatan dengan penilaian, ya, kualitatif, klasifikasi ABC. Kualitatifnya begini. Sebenarnya metode ini adalah membagi persediaan ke dalam 3 klasifikasi berdasarkan volume dalam mata uang, misalnya dalam mata uang atau rupiahnya berapa sih nilai, atau dikenal lagi dengan nilai persediaan tersebut. Kita mengklasifikasi ke dalam 3 yang dikenal dengan ABC, ya. Bagaimana itu cara mengklasifikasikannya? Tentunya itu ada 3 hal, yang 3 pendekatan juga karena ABC, ya. Ketika kita menetapkan persediaan itu berada di kelas A, maka biasanya jumlah unitnya rendah, kecil. Kalau di pabrik namanya persediaan instrumentasi, tapi nilainya tinggi, rupiahnya tinggi. Nilai persediaan itu dalam mata uang, dalam rupiahnya tinggi. Misalnya kalau di PT Pusri dikenal dengan persediaan instrumentasi, barang-barangnya kecil, ya, kayak chip, ya, prosesor dan sebagainya, ya, RAM dan controller dan sebagainya, sensor matic. Kalau di instrumental itu ada sensor matic, ya, kayak spare part untuk robotik, ya. Itu memang kecil, unitnya tidak banyak, tapi nilainya tinggi. Ini memang membutuhkan pengawasan yang ketat dan tinggi, karena memang kalau hilang satu sangat rugi, ya, karena nilainya tinggi, ya. Nah, ini dikelompokkan dalam kelas A. Oke. Kemudian kelas B artinya jumlahnya tidak banyak, jumlah unitnya rendah, namun rupiahnya sangat tinggi. Kelas B moderate, ya, jadi sedang, dan nilainya juga tidak terlalu tinggi, tapi
sedang ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kecil. Ya, nah ini biasanya membutuhkan teknik pengendalian yang moderate, tidak seperti pada pengendalian yang ada di kelas A. Nah, ada lagi yang misalnya nih persediaan mechanical kalau di industri ya, ada lagi persediaan chemical process ya, barang-barang chemical. Nah itu unit sedang ya. Kemudian ada lagi kelas C ya, itu unitnya tinggi, jumlahnya banyak, namun rupiahnya rendah. Ini barang-barang consumable, misalnya kain majun, kemudian lampu listrik ya, itu perlu banyak sekali lampu listrik ya, ya. Pengendalian sederhana dan memang sesekali-sekali ya, karena memang jumlahnya memang tinggi, lampu juga jumlahnya tinggi, misalnya kain majun jumlahnya sangat banyak ya, tapi nilainya rendah, maka dikenal dengan klasifikasi ini, dikenal dengan klasifikasi ABC ya. Nah ini cara lihatnya kalau kita digambarkan dalam sebuah grafik. Nah ini ya, ini grafiknya presentasi dari volume dolar tahunannya kalau kita hitung per tahun. Nah ini kan A, jumlahnya sedikitnya jumlah unit, presentasi dari keseluruhan persediaan. Jumlah persediaan dengan nilai sampai 80 ini itu ada 20%. Maka dia klasifikasi A ya, nilainya tinggi tapi dalam mata uangnya volume dolar, presentasi volume dolarnya sangat tinggi 80%. Jadi kita akan membagi, kita melihat bahwa ini barang-barang ini termasuk barang-barang yang nilainya tinggi tapi jumlahnya unitnya kecil. Nah kalau sedang dia biasanya presentasinya antara 50 ya, dari 20 sampai 50% itu klasifikasi sedang, unitnya sedang dan nilai rupiahnya juga tidak terlalu tinggi. Lalu yang klasifikasi C itu jumlahnya banyak sekali ya, misalnya kalau di mechanical ada namanya mur, baut dan sebagainya ya, banyak sekali ya. Barang-barang di mechanical atau electrical itu berada dalam kategori klasifikasi B kalau di manufaktur seperti PT Pusri. Dan di seperti PT Pusri itu juga melakukan klasifikasi ABC ya. Sehingga biasanya penyimpanan barang yang mahal itu pada gudang yang khusus ya. Dan dijaga secara ketat ya. Memang jumlahnya sangat signifikan ya. Itu klasifikasinya tidak terlalu tinggi, rendah nilainya, namun jumlahnya banyak ya. Itu saja ya kalau kita mau melihat tentang klasifikasi ABC atau analisis ABC tadi. Lalu dalam pengelolaan persediaan ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan ya. Pertama adalah bagi cycle accounting-nya ya, perhitungan siklus. Jadi usaha kita membuat catatan persediaan yang akurat ya, yang dengan catatan atau arsip yang harus diverifikasi melalui pemeriksaan atau audit yang berkelanjutan. Maka ada namanya inventory system ya. Dan ini biasanya sangat terkait dalam pemanfaatan IT ya untuk mengolah perhitungan dari siklus itu. Dan biasanya perhitungan siklus juga biasa dapat di inventory system dapat diklasifikasi dengan analisis ABC juga ya. Lalu bagaimana pengendalian persediaan, kontrol persediaan dalam pelayanan ya, itu dilakukan pemilihan atau pelatihan dan pendisiplinan pegawai atau karyawan yang baik yang mengelola persediaan. Lalu kontrol yang ketat dari pengiriman yang datang atau penerimaan barang. Kemudian kontrol yang efektif atas semua barang yang meninggalkan fasilitas. Ya. Oke, sampai sini juga masih jelas suara Pak atau presentasi Pak? Bagaimana? Jelas, Pak. Masih jelas, ya, masih oke ya. Iya, masih jelas, Pak. Oke, berikut kita lanjut. Jelas ya, masih ya.
apa yang dimaksud dengan permintaan independen dan dependen ya. Jadi kalau kita meminta suatu barang dari setiap persediaan harus dilihat ya, apakah permintaan itu jenis material itu tidak terikat kepada material lain atau permintaan itu terikat pada bahan atau produk lain. Kalau dia terikat pada proses produksi maka itu permintaannya itu, ada yang lupa mematikan ya. Ya, tolong dimatikan saja ya. Hidupkan mic. Coba Pak lihat dulu. Ini kali ya. Bapak lihat sebentar ya. Ya, dah. Ya, jadi yaitu banyak sekali jenis material itu akan terikat dengan material lain. Misalnya kalau dalam ada di industri seperti putus itu ada namanya controller 101. Di dalamnya itu ada beberapa material yang mahal yang dibutuhkan dan sangat terikat satu sama lain. Jadi kalau satu diganti biasanya akan mempengaruhi yang lain untuk diganti. Ya. Jadi biasanya dependen namanya. Kalau dia tidak bebas ya terikat seperti kain majun ya, itu tidak terikat pada atau chemical proses, barang-barang chemical, barang-barang kimia tidak akan terikat pada barang-barang mekanikal atau suku cadang mekanikal. Oke, itu aja ya. Nah, kita masuk dalam optimalisasi persediaan. Maka untuk itu sebelum memasuki optimalisasi kualitas optimalisasi persediaan, maka kita harus mempelajari dulu ada biaya-biaya apa saja sih yang terkait dengan persediaan. Yang pertama adalah carrying cost ya, sama aja di manajemen keuangan disebut dengan carrying cost atau biaya penyimpanan ya. Ini sangat terkait dengan biaya yang dalam rangka menyimpan atau penahanan persediaan sepanjang waktu tertentu ya. Tentunya ada kata sepanjang waktu tertentu. Sampai kapan ya? Lalu biaya pemesanan, ordering cost, itu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan barang atau bahan ya, sejak dari penetapan pemesanan sampai tersedianya barang itu ada di gudang kita ya. Lalu ada setup cost, jadi biaya penyetelan atau men-setup ya, itu biaya-biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Jadi terkait dengan proses untuk memproduksi pesanan. Oke, itu setup. Oke. Nah, di dalam fokus pengelolaan persediaan terkait dengan optimalisasi atau kualitas optimalisasi persediaan ini, maka ada hal yang harus diperhatikan. Ada timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Ini menentukan jumlah, quantity yang harus diorder. Kemudian berapa jenis persediaan yang harus disimpan, itu juga harus diperhitungkan ya. Kapan sebaiknya persediaan dipesan. Ini jadi ada reorder poinnya ya, pemesanan kembali, titik pemesanan kembali itu, atau reorder poinnya kapan sebaiknya. Nah, kualitas baru kita melihat kualitas pemesanan yang optimal. Kita harus memesan sebuah persediaan yang optimal. Jadi ini memperhitungkan secara efektif dan efisien agar nilai uang atau investasi yang tertanam di persediaan itu cukup optimal ya. Maka itu dikenal dengan metode EOQ ya, Economic Order Quantity. Kalau ini sebetulnya ada metode klasik ya, metode yang sudah lama. Di zaman seperti sekarang ini, metode EOQ itu sudah dimasukkan dalam sebuah sistem ya, sistem misalnya MRV dan sebagainya. Jadi ini salah satu pendekatan yang konvensional, klasik. Namun kalau nanti kalian bekerja di industri atau manufaktur, itu sudah sistem yang menghitungnya ya. Dia sudah sistem yang akan terus-menerus mengevaluasi terhadap EOQ ini ya, Economical
economic order quantity, ya. Jadi kuantitas pemesanan yang ya. Dalam menentukan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis, ya, atau dikenal dengan EOQ, Economic Ordering Quantity Model, ya. Model ini sebenarnya sudah dikenal pada tahun 1913, ya. Lalu memang dilanjutkan oleh R.H. Wilson, ya. Dan merupakan suatu formula atau model untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Artinya kita berusaha mengefisiensikan biaya persediaan terhadap pemesanan persediaan atau barang atau bahan material tadi. EOQ pada hakikatnya adalah kuantitas persediaan yang optimal yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik yang terendah. Jadi berusaha dengan EOQ kita dapat memperhitungkan biaya yang terendah dalam melakukan pemesanan. Nah, ada dua dasar keputusan dalam EOQ, berapa jumlah bahan atau bahan mentah, bahan baku yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali atau replenishment cycle, ya, kapan ya, berapa jumlahnya sih, nah, kapan perlu pembelian kembali atau kapan saat itu kita yang tepat untuk melakukan pembelian kembali, itu dinamakan dengan reorder point, ya. Pertama jumlah, kedua saat, itu saja, ya, keputusan yang paling krusial dalam EOQ ini, ya. Ini contoh saja. Nah ini asumsi, ya, lupa. Satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa asumsi. Yang pertama, kalau kita mau menghitung model menggunakan rumus formula pendekatan EOQ, maka asumsinya seperti ini. Permintaan itu harus diketahui, ya. Jadi dan bersifat konstan dan stabil, ya, dan independen, dia tidak terikat pada permintaan yang lain, ya. Kemudian lead time, waktu antara pemesanan dan penerimaan diketahui. Kapan sih? Berapa lama antara waktu pemesanan dan penerimaan barang itu diketahui. Misalnya dari analisis selama ini delivery ordernya ada 1 bulan, maka itu kita tahu bahwa lead time-nya adalah 1 bulan. Saat mulai pemesanan hingga penerimaan barang di gudang. Dan permintaan dapat diterima dengan segera, ya, misalnya kalau artinya tidak menunggu terlalu lama, ya, tidak ada diskon kuantitas. Nah, itu kita tidak ada diskon, ya, kita karena mengabaikan cerita tentang diskon. Yang terjadi hanya biaya setup atau pemesanan atau penyimpanan diketahui dan bersifat konstan, ya. Jadi ada biaya selain yang di dalam EOQ ini harus diperhitungkan. Pertama adalah biaya setup atau pemesanan tadi, kemudian biaya penyimpanan. Ada 2, ya. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa di dalam EOQ itu tidak terjadi kehabisan stok. Jadi untuk menerapkan EOQ itu kita perlu melihat safety stock, ya, menghitungkan stok yang paling aman itu sehingga EOQ ini bisa diterapkan. Ini grafiknya, ini ada total biaya, ya. Nah, ini biaya penyimpanan, ada biaya pemesanan, ada biaya order tadi, ya, setupnya, ya. Nah, EOQ itu di sini. Artinya dia menyimbangkan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Kapan saatnya? Ini sangat menarik, ya. Menggunakan rumus EOQ ini akan meminimumkan biaya terkait dengan pemesanan atau pengadaan barang tadi, ya. Oke, sampai sini masih baik ini, ya. Bagaimana? Screen-nya jalan, ya? Jalan, Pak. Oke, ya, masih jelas, ya. Nah, ini model EOQ. EOQ itu akar dari 2 dikali F dikali S dibagi CP, C dan P. Karena memang biayanya belum ada, biasanya menggunakan rumus ini, ya, karena kalau kita belum memperhitungkan. B itu harga beli per unit, ya. Sedangkan C itu biaya penyimpanan. Nah, itu kalau di bawah, ya, harga per unit ditambah dibagi biaya penyimpanan. Jadi kita menghitung total dari harga biaya penyimpanannya.
Lalu S itu adalah kuantitas penjualan ya. Oke, kemudian F itu biaya tetap atau biaya pemesanan yang terjadi. Ya. Oke, kita coba lihat di menggunakan contoh ini tidak juga berbeda dengan Ewoking ada pada manajemen keuangan ya, hanya aja yang beda hanya simbolnya saja, tapi hakikatnya tidak berbeda sama sekali ya. Nah, ini yang perlu diingat ada dikenal tadi tentang reorder point, titik pemesanan ulang. Ini ROP, reorder point itu tiga persediaan di mana tindakan harus diambil untuk mengisi kembali persediaan. Kapan saat untuk yang tepat ya titik pemesanan ulang persediaan. Ini akan terkait dengan waktu tunggu dan permintaan per harinya. Ya. Demand per tahun ya, demand per jumlah dibagi jumlah hari kerja dalam tahun. Jadi ada dua hal yang terkait L dan D, waktu antara penerimaan sebuah pesanan dan permintaan yang terkait dengan jumlah hari kerja ya. Berapa banyak hari kerja yang digunakan dalam memenuhi permintaan tadi. Lalu ada safety stock. Ini ada persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga, safety namanya safety ya. Berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan dalam penerimaan persediaan, sehingga misal saja keterlambatan kalau raw material kan keterlambatan perusahaan lain memproduksi. Nah, jadi kita punya tetap jaringan pengaman kita, safety stocknya ya. Jadi safety stocknya kita persediaan safety-nya sudah ada. Nah, bisa saja terjadi misalnya supplier atau pemasok yang memasok bahan baku kepada kita itu terlambat ya, karena mereka mengalami kerusakan pada mesin produksi mereka. Tapi kalau kita punya safety stock maka kita tidak punya cadangan untuk tetap bisa melakukan proses produksi. Rumusnya LQ dibagi 2 ditambah safety stock, itu aja ya. Jadi sama dengannya itu ya. Oke. Nah, menentukan besarnya safety stock ada beberapa hal yang dasar ya yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah faktor pengalaman, dan di inventory system sebuah IT itu bisa menghitung bagaimana kejadian historisnya atas pemesanan ya. Ini faktor pengalaman. Kemudian faktor dugaan juga, kemudian biaya dan pengamatan. Contoh, penggunaan per harinya itu bahan baku itu misalnya 15 kg. Dan bisa terjadi keterlambatan pengiriman 10 hari. Maka besarnya safety stock itu mau tidak mau di gudang bahan baku yang kita punya, itu kita punya safety stock sebanyak 150 kg. Sehingga kalau memang betul-betul terlambat di 10 hari, kita tetap bisa melakukan proses produksi. Ini contoh yang terintegrasi, contoh seluruh. Satu contoh ini sudah bisa memasukkan semua unsur dari OKI tadi ya. Salah saja perusahaan A melakukan penjualan 2,6 juta kilogram terigu nih. Ya, pemesanannya itu ada 5.000 ya. Biaya penyimpanan dalam dolar ya, semua dalam dolar. Biaya penyimpanan itu 2% dari harga beli. Nah, dari harga beli ya. Dan harga belinya ada 5 kilogram ya. Lalu ada persediaan pengaman yang perlu safety stock 50.000 kilogram, dan waktu pengirimannya membutuhkan waktu 2 minggu, dan setiap pemesanan terigu ya itu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. Jadi harus mesannya itu satu kali pesan itu minimal 2.000 kilogram ya. Maka rumusnya gampang ya, kita masukkan perusahaan tadi yang membutuhkan ini, maksudnya membutuhkan ya kali ya. Untuk
untuk penjualan mereka ya. Nah ya, perusahaan itu memang melakukan perusahaan yang melakukan penjualan itu membutuhkan 2,6 juta terigu ya. Kita masukkan rumusnya hingga dapatkan seperti ini ya. 2 dikali 5.000. Nah, ini masukkannya rumusnya. Rumus apa? Rumus LQ ya. Nah, ya. Jadi kuantitasnya, kuantitas yang dibutuhkan ya 2,6 juta kilogram terigu. Jadi kita masukkan 2 dikali 5.000 ya. 5.000 itu adalah biaya pemesanan dikali 2,6 juta terigu ini ya, dibagi 0,02. 0,0 adalah biaya penyimpanan dari harga beli. Harga belinya adalah 5 dolar per kilogram. Sehingga pemesanan ekonomi order quantity dapat 510.000 kilogram ya. Jadi 510 kilogram per tahunnya ya, per periodenya. Bisa saja tidak disebutkan periodenya tahun atau bulan, tapi yang jelas ini pada soal ini sekali kalau kita mau pesan itu yang paling efektif itu adalah di 510.000 kilogram, sehingga tidak mempengaruhi proses produksi pada periode yang dimaksudkan. Bisa saja ini per bulan atau per tahun ya. Nah, kapan pemesanan ulang ya? Karena kita punya ini ya. Pemesanan ulang itu penggunaan kalau ini per minggu rupanya ya. Penggunaan per minggunya adalah bisa kita hitung ya. Jadi pemesanan ulang untuk per minggu adalah 50.000 per kilogram. 2,6 ya. Ini kan kita lihat bahwa untuk melakukan pemesanan ulang itu dilakukan dalam periode mingguan, maka kita bisa lihat bahwa dalam 1 tahun itu ada 52 minggu, maka minimal penggunaan kita pada persediaan itu adalah 50.000 kilogram per minggu. Di order point atau di titik pemesanan ulang ya, waktu pengirimannya 2 minggu. Nah, kan artinya dalam 1 minggu yang kita butuhkan tadi ya, dalam penggunaan kita per minggu tadi, kita terkendala bahwa waktu pemesanan itu adalah 2 minggu. Maka kita bisa analisis atau kita ibaratkan bahwa 2 minggu dikali 50.000 ditambah safety stock ya. Safety stocknya 50.000 ya, sehingga titik pemesanan ulang ya beda ya. Safety stock itu kita memberi cadangan atas persediaan yang harus benar-benar dijaga agar persediaan tidak habis benar ya, namanya safety stock ya. Jadi kalau nanti misalnya perusahaan atau supplier pemasok itu mengalami masalah, kita tetap mempunyai safety stock ya. Oke. Sehingga titik pemesanan ulang pada saat stok itu berada di 150 kg, maka kita harus melakukan titik pemesanan ulang kembali ya. Oke. Lanjutan ini kalau bagaimana pemesanan dalam 1 tahun ya. Nah, ya. Ini pemesanan dalam 1 tahun dapat kita hitung ya. Jadi dalam 1 tahun kita hanya butuh 10 minggu ya. 10 minggu atau dari 52 minggu tadi kita membutuhkan dalam setahun 10 minggu. Tinggal gampang saja 2,6 juta tadi dibagi 510 hingga dapat diartikan dilakukan 5.098 kali atau 72 hari. 72 hari itu sekitaran 10 minggu ya. Lalu kita juga bisa melihat tingkat pemakaian per harinya ya. Pemakaian per hari atas persediaan itu, misalkan saja tadi bahan baku ya. Tingkat pemakaian kita per hari adalah 7,5
7.123,287 kilogram ya. Ini kan kita membutuhkan 2,6 dibagi 365, sehingga kita dalam sehari kita membutuhkan 7.124 kilogram. Lalu ini ada namanya biaya penyimpanan ya. Ini rumusnya seperti ini ya, seperti total carrying cost. Di sisi ini total carrying cost ya. Kita lihat cost-nya adalah 0,2 tadi persen tadi dikali 5 ya, harga dari ini maksudnya. Ini kan kalau Pak lihat kembali, ini harga belinya itu adalah 5 kilogram ya. Kita kembalikan ke sini dikali ya 510.000 dibagi 2. Jadi biaya penyimpanan itu totalnya itu adalah untuk persediaan itu ya dalam proses periode tersebut adalah $25.500 ya. Ini satu sudah dapat nih biaya penyimpanan sudah dapat ya. Satu, kita akan mencari lagi biaya pemesanan ya. Nah, biaya pemesanan ada rumusnya F dikali S dibagi Q ya. Jadi kita masukkan saja F-nya adalah 5.000 dikali totalnya yang dibutuhkan 1 tahun 2,6 juta tadi ya, dibagi kuantitasnya 510.000, sehingga dapatlah biaya pemesanan dalam periode tersebut adalah $25.490,2 ya. Lalu ada lagi biaya safety stock, karena barang yang kita letakkan sebagai safety stock itu juga memiliki biaya akibat biaya barang tersebut menjadi safety stock ya. Tidak safety stock ada membutuhkan biaya, apalagi barang tersebut berada dalam tataran safety stock. Gampang, kita lihat saja C dikali P dikali safety stock ya, 0,02 dikali 5 dikali 50.000 ya. Sehingga biaya safety stock sebenarnya biaya penyimpanan untuk jumlah unit stok tadi ya, 0,1 dikali 50.000, sehingga biaya safety stock itu dalam periode tersebut adalah $5.000. Jadi tinggal masukkan saja rumusnya, sebetulnya gampang ya. Ya, jadi tidak terlalu rumit, asal jumlah item-itemnya sudah terukur. Karena memang secara asumsi harus terukur, harus didapatkan dulu baru bisa menggunakan EOQ dan menghitung total biaya persediaan ya. Nah, kalau sudah dapat semua TCC EOQ sudah kita dapatkan ya, economic order quantity pada periode tersebut, lalu kita melihat total biaya persediaan. Total persediaan rumusnya gampang, biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock. Kita sudah cari semua ini ya. Ada 25.000 biaya penyimpanan, lalu biaya pemesanan 25.490,2. Kemudian biaya safety stock adalah 5.000. Sehingga totalnya adalah ya, ketika total biaya persediaan ya atau total inventory cost ya sama dengan $55.000, $55.000 ya. Totalnya gampang ya. Yang penting cari dulu biaya penyimpanan ya, biaya pemesanan ya, biaya safety stock ya. Nah, kalau sudah begitu kita lanjutkan dengan penggambaran grafik ya. Nah, di grafik ini kita melihat ini titik pemesanannya, EOQ-nya totalnya berada di sini ya. EOQ-nya di kisaran ini 510.000 tadi ya. Nah, dalam 1 tahun kita melakukan 13 kali ya, di order point-nya pada titik sini ya. Di order point-nya di 150.000 tadi ya. Kemudian safety stock-nya di 50.000. Ini kalau kita lihat ini adalah minggunya ya, ada minggu ke-10, minggu ke-8, minggu ke-9. Apa yang terjadi ya di order point pada minggu 8 bisa dilihat ya.
Oke, ini saja yang bisa Pak sampaikan. Silakan kerjakan ini tugas individunya ya. Pak Airim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.